Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafniul Faditya dengan NIM 1902113208. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya ingin memenuhi tugas berupa video dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansyah MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai geostrategi Indonesia dan juga ketahanan nasional. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian geostrategi Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa makna dari geostrategi. Geostrategi itu berasal dari dua suku kata, yaitu geografi dan juga strategi, di mana geografi itu menunjukkan kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi itu diartikan sebagai ilmu atau seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Sehingga kita dapat simpulkan geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan juga tujuan nasional bangsa. Geostrategi Indonesia itu juga dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik geostrategi. Ketahanan nasional itu memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu mandiri. Ketahanan nasional Indonesia percaya pada kemampuan dan juga kekuatan sendiri serta pada keuletan dan juga ketangguhan yang mengandung prinsip yang tidak mudah menyerah, berdiri di atas identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional Indonesia itu dapat meningkat ataupun menurun tergantung dengan situasi dan juga kondisi suatu negara, bangsa, serta lingkungan strategisnya. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional ini secara berlanjut dan juga berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dan juga kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional itu tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan juga kepribadian bangsa. Lalu ada asas ketahanan nasional. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua komprehensif integral. Yang ketiga yaitu mawas diri, yang terdiri dari mawas diri ke dalam dan juga mawas diri keluar. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Selanjutnya ada pengaruh aspek pada ketahanan nasional. Yang pertama ada ideologi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dalam aspek ideologi adalah keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik itu secara pribadi, makhluk sosial maupun sebagai warga negara sesuai dengan kodrat dan ibadat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu politik. Pengertian ketahanan di bidang politik adalah kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan juga ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala rintangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan, baik itu datang dari luar maupun datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa.
Yang ketiga yaitu dari aspek sosial dan budaya. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia, perlu kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, dan cinta tanah air, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan juga seimbang, serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang keempat yaitu ekonomi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi yaitu tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap ekonomi ditujukan kepada produksi dan pengolahannya. Karena itu, pembinaan pengolahannya itu di dalam produksi dan distribusi barang dan jasa baik di dalam negeri maupun di dalam hubungannya dengan luar negeri. Yang kelima yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan ini yaitu yang pertama doktrin, yang kedua wawasan nasional, yang ketiga sistem pertahanan keamanan, yang keempat geografi, yang kelima manusia, yang keenam integrasi angkatan bersenjata, yang ketujuh pendidikan kewiraan, yang kedelapan material, yang kesembilan ilmu pengetahuan dan teknologi, 10 pengaruh luar negeri, dan yang terakhir kepemimpinan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu anggaran pertahanan, yang kedua jumlah penduduk suatu negara, yang ketiga ancaman konvensional maupun non-konvensional, yang keempat anggaran pertahanan negara lain, yang kelima kemampuan keuangan pemerintahan, yang keenam harga alutsista, yang ketujuh jumlah personil sistem pertahanan. Kemudian bagian yang terakhir yaitu komponen-komponen strategi Astra-Gatra. Komponen strategi Astra-Gatra itu merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan juga menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Jadi Astra-Gatra ini terdiri atas dua, yaitu ada Trigatra dan ada Pancagatra. Trigatra adalah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan juga penduduk. Trigatra ini merupakan kelompok gatra yang bersifat kehidupan alamiah. Sedangkan Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pancagatra juga merupakan kelompok gatra yang bersifat kehidupan sosial. Beberapa fakta tentang kondisi Astra-Gatra yang dialami Indonesia. Yang pertama ada ideologi yang mencakup liberalisme, komunisme, munculnya gerakan komunis. Lalu pada politik yang mencakup demokrasi parlementer dan diktator. Contohnya itu seperti munculnya demokrasi terpimpin. Lalu pada ekonomi yang mencakup liberal, kapitalis, seperti kayak sistem ekonomi kapitalis. Yang keempat, ada sosial yang mencakup individualistis, paham sosialis seperti munculnya sifat individualistik. Lalu ada budaya, seperti munculnya budaya barat atau westernisasi, munculnya budaya meniru negara-negara maju. Lalu pada Hankam, contohnya itu seperti pada kasus lepasnya Timor Timur, ligitan sipadan, terorisme, dan juga fanatisme agama. Baiklah, sekian materi tentang geostrategi Indonesia dan juga ketahanan nasional dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.